Shalom semuanya, apa kabarnya nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Kalaupun enggak, jangan khawatir. It's okay not to be okay. Dan kalian tetap boleh dengerin podcast hari ini dengan topik yang barangkali relevan sama kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisna. Di acara Veritas Cicet Asyik kita ini, tentunya dengan tema yang berbeda dong. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu tentang Veritas Cicet, apa itu Veritas Cicet? Itu adalah sebuah wadah tempat kita ngobrol asyik tentang suatu topik kekinian yang bisa bikin galau ini guys. Nah, hari ini saya bakal ditemenin sama Kak Esti nih. Halo Kak. Halo Krisna, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Nah Kak, untuk pendengar yang di rumah ini Kak, mungkin masih belum tahu nih sama Kak Esti. Ya. Kalau saya sama Kak Esti ini kan sudah kenal ya Kak. Dari 6 bulan lalu ya Kak ya. Cicet pertama. Kalian bisa lihat di IG Pelma. Oke, jadi kalau semuanya Petra Nation, Pelma, apa Pelma istilahnya apa buat teman-teman Pelma? Pelma Nation. Pelma Nation. Halo, perkenalkan saya Esti dari Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi, atau teman-teman biasa bilang PKPP gitu ya. Saya staf konselor di sini. Di sini ada beberapa konselor juga yang melayani. Nanti teman-teman kalau butuh konseling, butuh curhat, butuh teman diskusi, boleh mampir aja ke sini. Kita melayani konseling on-site kalau teman-teman mau, dan bisa juga konseling online gitu. Karena kita juga masih dual mode ya. Gitu Chris. Oh, berarti kalau onsite tinggal datang aja ya ke PKPP ya? Ya, boleh datang aja ke sini di gedung D111. Oh, oke. Sebenarnya ada juga sih ruangan kita ini baru nih, ini sekalian promo di gedung P. Belum tahu kan? Belum tahu kan? Belum tahu. Jadi di gedung P ada juga ruang konseling kita di dekat lab sandal itu loh. Nah, tapi kalau itu by appointment ya, nanti WA dulu atau kontak dulu ke PKPP, baru nanti kita akan ketemuan di sana. Oke, siap Kak. Nah, ngomong-ngomong sama PKPP ini ya, kira-kira banyak nggak teman-teman yang akhir-akhir ini datang ke PKPP untuk konsultasi? Aku merasanya sih setelah pandemi ya, Chris ya. Setelah pandemi itu lumayan bertambah sih teman-teman yang datang konseling, cerita tentang masalahnya. Karena ya mungkin kita nggak ketemu gitu ya, merasa kesepian, butuh didengerin. Apalagi ya kalau kita ngomongin hari ini tentang topiknya pressure gitu kan, ada pressure baru gitu ya, ketika kita dibatasi ruang geraknya, terus tugas tambah banyak, orang tua ekonominya terdampak, jadi akhirnya harus kerja, harus maksudnya nggak cuma fokus kuliah tapi harus mikir yang lain-lain juga gitu. Jadi ya lebih banyak sih kalau aku bilang. Iya, benar. Ya, ngomong-ngomong tentang pressure nih Kak, kan banyak juga yang konsultasi di PKPP, tapi ada yang viral juga di medsos ini. Kakak masih kenal tema ini, yaitu mahasiswa semester 1 yang minta cuti 6 bulan. Ya benar. Yang buat healing ya. Ya, yang buat healing bener. Ya, itu kalau dibandingin sama mahasiswa PKPP kayaknya mungkin ada yang di konsultasi PKPP kayak gitu mungkin. Enggak sih, enggak ada. Belum ada. Masalahnya berat semua ya soalnya. Ya berat ringan tuh subjektif sih, Chris. Subjektif ya. Berat buat aku belum tentu berat buat kamu, berat buat kamu belum tentu berat buat aku, ya kan? Nah Kak, kalau dibandingin sama pegawaiku ya, jadi dulu aku punya pegawai tapi sekarang udah keluar sih. Itu dia itu kerja sambil kuliah. Nah dia itu kerja dari jam 8 sampai jam 4 tuh. Terus dia kuliah lagi. Terus habis gitu aku sampai bingung kadang-kadang. Itu dia belajarnya gimana?
kuliahnya ya Keren ya. gimana? Keren semua. Jadi mungkin kalau mahasiswa semester mahasiswa semester Dibandingin sama 1, yang tadi ya. ya Yang itu pasti anak sedih 21 itu. ya. Ya, sedih. Ya gitu. Jadi kayak tekanan itu kan bener yang kakak bilang relatif tiap orang. Betul. Ada yang mudah tertekan, ada yang kayak contohnya pegawai tokoku itu apa namanya kuat untuk menghadapi tekanan. Nah kan sudah jelas ya tekanan hidupnya berat, tapi dia itu nggak ngeluh. Katanya itu sih di pegawai toko saya. Nah tekanan itu sebenarnya apa sih? Dari mana datangnya? Kok kadang-kadang ada yang gampang tertekan, ada yang sulit tertekan, bersyukur terus gitu malah. Gimana Kak kira-kira? Oke, ini jawabannya panjang ya. Satu sesi kita hari ini ya. Iya. Jadi memang benar ya yang kamu bilang tadi, relatif gitu, subjektif, pengalaman yang subjektif gitu. Jadi kalau kita ngomong pressure itu kan, kalau buat saya itu adalah sebuah kondisi di mana aku merasa sulit gitu, merasa aku nggak mampu, aku nggak capable, sehingga butuh effort yang lebih gitu. Mungkin juga aku nggak biasa melakukan itu gitu. Tapi kalau sebenarnya aku merasa capable aja ya, itu bukan pressure gitu. Kayak misalnya kita berdua nih disuruh masak gitu. Mungkin buat Krisna oke gitu, tapi buat aku aduh gitu kan. Nggak kebalik. Atau kita disuruh, karena Krisna capable untuk melakukan itu gitu kan. Sedangkan aku tidak capable gitu, atau kondisi yang kita apa ya, jadi sebenarnya kondisinya sama, misalnya hujan gitu ya, hujan buat sebagian orang kan bisa jadi itu pengalaman yang menyenangkan gitu kan, wah sejuk, nggak panas, wah bisa selimutan, wah mengingat kenangan-kenangan masa lalu gimana gitu. Tapi buat sebagian orang mungkin sedih karena aduh ini apa ya, Mager. nggak bisa kemana-mana, janjian sama klien mungkin nggak, tokoku sepi atau apa gitu kan. Bagi sebagian orang itu pressure, misalnya kayak GrabFood gitu kan, aduh aku harus cepet-cepet nih, jangan sampai ininya sama kan, maksudnya kondisinya sama, netral, hujan gitu kan, tapi bisa jadi sesuatu yang menyenangkan, bisa jadi sedih, bisa jadi pressure gitu. Jadi kalau pressure dari mana, pertanyaannya gitu kan tadi, pressure-nya dari mana sebenarnya? Ya kalau stimulusnya pasti dari luar lah ya, tapi kalau itu menjadi pressure atau enggak itu tergantung dari pribadi masing-masing gitu. Jadi kalau kayak kasus anak 21 itu tadi yang viral itu, ya di sini saya nggak mau menghakimi siapapun ya. Maksudnya saya nggak mau bilang, oh ini salahnya si anak ini kok generasi apa strawberry generation katanya, lembek apa gitu kan. Ya nggak tahu gitu. Atau oh ini salah orang tuanya yang terlalu manjain, ya nggak tahu juga gitu. Aku nggak mau ngomong, biarlah hanya netizen saja. Nah, tapi gini, kondisi itu kalau bayangin ya, kondisi yang sama kalau untuk anak di pedalaman gitu, atau anak nelayan gitu misalnya, mereka yang dari kecil tinggal di tempat sederhana, tempat yang nggak ada wifi, nggak ada Netflix, ya itu bukan pressure buat mereka gitu. Tapi ketika si anak 21 ini dengan segala kenyamanannya maksudnya diminta untuk melakukan hal yang baru, tanggung jawab yang baru yang selama ini tidak pernah dia lakukan, itu pressure ya. Jadi tergantung dari pengalaman kita gitu, tergantung dari pola asuh kita, value kita, tergantung dari perspektif kita, mindset kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi tergantung dari kacamata kita memandang kejadian itu seperti apa. Gitu. Jadi kayak pressure itu tergantung cara pandang kita, tergantung masing-masing orang gitu ya Kak ya? Ya betul. Dan kayak latar belakangnya juga mungkin pengaruh ya Kak ya? Betul. Nah jadi
apa yang mempengaruhi perspektif kita, mindset kita, cara pandang kita hari ini itu kan dipengaruhi dari sekian panjang usia kita, pengalaman hidup kita kan. Kalau Krishna 20 tahun, 20 berapa? 21. 21 tahun, ya kok sama kayak anak itu. 21 tahun mengalami, ya maksudnya pengalaman hidupmu sama 21 tahun itulah yang mempengaruhi Krishna. Kalau aku 30 sekian, 30 pip gitu, ya 30 sekian tahunku itu yang mempengaruhi pola pikirku sekarang. Kayaknya kakaknya malu ya nyebutnya umur. Nyebutin umur. Kamu harus paham wanita lah, Kris. Oke, Kak. Berarti pressure ini nyata atau hanya di pikiran kita sendiri, Kak? Ya itu ya, tergantung itu ya tadi. Kalau ngomong nyata, Kris. Oh. Nyata, tapi ya itu seberapa intens akan menjadi pressure buat kita itu kan balik lagi ke pengalaman hidup masing-masing, ke point of view masing-masing, perspektif kita masing-masing, mindset kita gitu. Oke. Jadi memang nyata, tapi kayak responnya saja mungkin berbeda-beda gitu ya, Kak ya? Betul. Kayak tergantung cara pandang kita juga menghadapi tekanan yang ada, ya kan? Nah, tapi tadi Kak Esti itu sempat mention tentang kayak kepribadian gitu. Bener nggak? Iya, nah, itu kan membentuk kepribadian kita sekarang ya. Iya, bener. Yang umur. Nah, lalu bagaimana dengan kepribadian perfeksionis, Kak? Contohnya kayak saya ini. Aduh. Ekspektasinya mungkin saya ini terlalu tinggi, ya kan? Tapi kayak bisanya itu sering cuma sampai segini mungkin. Oke. Jadi kalau nggak kesampaian tuh, saya kadang sedih, terus mungkin stres gitu, Kak. Terus sampai situ, ya itu gimana, Kak? Menurut Kakak? Nah, kalau tadi Krishna bilang perfeksionis, kita bedakan dulu ya sama punya standar yang tinggi gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau ngomong perfeksionis itu kalau yang udah sampai terganggu ya itu masuk ke gangguan kepribadian gitu. Terganggu itu gimana maksudnya? Ya kalau misalnya, jadi gini, tak jelasin dulu antara perfeksionis dan standar yang tinggi ya. Jadi kalau orang yang perfeksionis itu biasanya salah satu gejala dari itu loh. Kamu tahu pernah dengar OCD, obsessive compulsive disorder. Itu kan gangguan psikologis gitu loh. Kayak gimana Kak OCD? Contohnya. Oke. OCD itu apa ya? Obsesif, gangguan yang obsesif. Jadi dia tuh terobsesi terhadap maksudnya satu hal, misalnya kebersihan atau misalnya paling aman ya keamanan atau kebersihan gitu ya. Biasanya kayak orang yang suka cuci tangan berulang kali, merasa kayaknya masih ada kuman, cuci tangan lagi ya, itu OCD. Kayak itu udah ngunci pintu, udah masuk mobil, kayaknya tadi belum tak kunci deh, dikunci lagi, mastiin lagi, udah masuk mobil, kunci lagi, mastiin lagi gitu. Jadi kayak nggak bisa kontrol itu kayak gitu. Jadi nggak bisa tenang, itu kan aktivitas kita sudah terhambat gitu. Nah, beda lagi sama OCPD di Kris. Ada lagi. Apa lagi itu? Apa itu ya? Nah, kalau aku cuma pernah dengarnya itu OCD itu di YouTube banyak, jadi kayak sering kunci. Tapi aku nggak tahu itu namanya OCD. Ya, itu obsesif kompulsif itu diulang-ulang. Nah, kalau OCPD itu mirip sama OCD, tapi ini personality. Obsessive compulsive personality disorder. Nah, ini biasanya orang-orang yang itu tadi, perfeksionis tadi, yang apa kayak ya wajar punya standar yang tinggi, itu wajar, harus sempurna, harus begini, harus begitu gitu loh, yang apa ya, dan akhirnya dia jadi cemas ketika standarnya itu tidak tercapai, padahal kadang standarnya itu nggak realistis gitu loh. Nah, itu kan yang membuat gangguan gitu. Jadi kalau misalnya kalau orang yang normal, sehat gitu kan, kita buat standar, nggak tercapai ya kita evaluasi bisa. Kalau orang OCPD nggak bisa, orang perfeksionis itu nggak bisa.
buat standar tinggi, nggak tercapai dia stres, cemas, wah udah kayak ambiar gitu lah. Jadi bedanya di sana sih. Nah, kalau perfeksionis, kamu bilang tadi perfeksionis ya butuh bantuan profesional ya. Jadi karena dia sendiri yang menuntut dirinya selalu sempurna gitu loh. Padahal kan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Benar. Nah, jadi itu sebenarnya ada latar belakang di balik orang perfeksionis ini, yaitu sebuah kecemasan. Nggak tahu ya, mungkin ada pengalaman hidupnya dia yang mungkin juga dituntut orang tuanya, atau dia tumbuh di lingkungan yang juga perfeksionis, atau dia pengen menunjukkan sesuatu apa gitu. Maksudnya ada kecemasan yang kuat gitu, yang membuat dia jadi perfeksionis, jadi pengen tampil sempurna, tampil perfect. Nah, jeleknya orang kayak gini tuh, kalau misalnya belum merasa perfect, dia nggak maju-maju. Dia nggak, kayak misalnya mau bikin proposal skripsi gitu ya, proposal TA, kayaknya belum perfect deh, itu nggak akan maju-maju, dia nggak akan dikasih ke dosennya gitu, karena dia merasa belum perfect terus gitu. Nah itu kan terhambat juga akhirnya gitu. Iya. Iya, saya ngalami juga sih, pernah kayak gitu. Bener katanya kakak gitu. Berarti saya itu OCPD ya kurang lebih. Tapi tidak bisa mendiagnosa sendiri ya. Yes, itu nggak boleh diagnosa sendiri ya. Mungkin kalau kayak gini lebih ke aware aja. Oh jangan-jangan aku begini ya. Tapi bukan terus, karena banyak loh Chris yang datang ke ruang konseling itu, Bu saya ini bipolar, Bu saya ini depresi. Lah kamu dengar dari mana gitu kan? Kamu tahu dari mana? Kalau dia bilang ya dari saya udah konsultasi ke psikiater, oke. Tapi kalau dia aku dari baca-baca itu Bu, nah itu nggak boleh diagnosa diri sendiri. Dia harus profesional. Ya mungkin aware gitu biar kita bisa cari pertolongan gitu. Iya, ya itu sih mungkin kalau misalnya banyak baca yang misal, oh kayaknya aku ini depresi gitu ya. Terus habis itu ada gejala-gejalanya misalnya. Gejalanya? Sering menyendiri, mengisolasi. Oh ini aku semua ini. Oh depresi berarti aku ini. Nah itu self diagnosis. Nggak boleh kayak gitu. Gitu ya. Jadi harus yang mendiagnosa itu yang benar, PKPP itu contohnya. Iya. PKPP pun nggak boleh, Chris. Karena kita staff konselor ya, kita kebanyakan kita latar belakangnya konseling kan, yang boleh itu hanya psikolog dan psikiater. Paham. Nah kalau di PKPP ada sih, kita punya psikolog Bu Pratiwi. Nah, mungkin bisa konsultasi ke Bu Pratiwi dulu gitu. Kalau kita masternya master konseling gitu, master yang lain. Ya, kadang orang awam banyak yang nggak tahu, Chris. Iya, saya baru tahu sejujurnya. Saya nggak tahu karena kita sebenarnya ya seperti itu pengelompokannya. Kira ya wes psikologi sama semua gitu kan. Ya, macam-macam. Perfeksionis itu khusus kasus khusus, kita nggak bisa samakan dengan orang-orang yang mengalami pressure, maksudnya ketika dia sehat gitu ya. Oke ya. Jadi kira-kira dampaknya itu apa ya Kak ya? Kalau misalnya kita depresi ini karena misal perfeksionis gitu, misalnya cemas gitu, itu kira-kira kayak gimana ya? Kalau kita terlalu cemas ya, maksudnya, aduh kok nggak sesuai ekspektasi, aduh kok ini, terus akhirnya kita jadi cemas, kita jadi stres, ya kita rugi, maksudnya rugi secara tenaga, pikiran, waktu. Akhirnya kita nggak bisa nyaman menjalani kehidupan gitu kan. Bahkan ada yang mungkin sampai kalau saking besarnya tekanan gitu ya, ada yang ya mungkin ini juga bukan hanya melulu kasus perfeksionis ya, mungkin orang awam tapi tekanannya hidup itu sangat berat buat dia gitu. Ada yang sampai depresi juga gitu. Jadi dampaknya apa sampai depresi, maksudnya dampaknya apa, itu ya macam-macam. Bagi sebagian orang bisa jadi itu hal yang memantik semangat gitu ya, hal yang
ada instruksi dari atasan atau dari dosen. Ini yang bikin aku semangat. Aku harus bisa menaklukkan challenge ini atau apa gitu misalnya. Ada yang bikin kayak gitu, Grace. Jadi kalau kita pernah dengar stres itu stres itu kan reaksi kita, reaksi entah itu reaksi badan, reaksi pikiran, reaksi tubuh itu kayak deg-degan, kayak keringat dingin apa gitu loh. Tapi kalau reaksi pikiran kan ya gitu kayak misalnya cemas, khawatir, marah, tertekan apa itu. Nah, stres kayaknya saya ini tertekan Kak sama jadi host ini Kak. Nah, apalagi aku. Nah, tapi ini sebuah challenge gitu loh buat kita. Akan beda ketika ini yang menjalani orang lain yang benar-benar takut, terlihat di kamera aja takut gitu loh. Ada loh yang di kelas itu, oh ya ini kasus konseling asli. Saya ini takut kalau ditanya dosen dan harus on cam gitu. Loh, apa masalahnya? Maksudnya kan itu sesuatu yang wajar gitu kan. Ya saya maksudnya ketika digituin, ketika disuruh on cam menjawab sesuatu atau disuruh mengutarakan sesuatu presentasi dan lain sebagainya itu dia justru kabur gitu loh. Itu kan kelasnya kan jadi, maksudnya kuliahnya dia kan jadi kacau loh, jadi hancur gitu loh kalau dia nggak menjalankan itu. Tapi dia nggak bisa, benar-benar nggak bisa tampil kayak gini gitu loh. Kok bisa ya? Ya itu memang ada masalah di balik itu yang perlu diberesin dulu gitu. Jadi ada pressure yang kayak kita ini membuat kita men-challenge kita untuk ayo kita coba yuk yang baru ini yuk gitu kan. Kan sebelumnya kita live kan, ini kali ini kan beda gitu. Ayo kita coba yang baru. Ada yang membuat kita performanya naik. Tapi ada juga yang bikin jadi down gitu. Jadi reaksi stres itu ada dua macam. Eustress yang bikin performa naik dan distress yang bikin kita tambah hancur, tambah ngedrop, tambah ya sampai ada yang depresi, self harm, sampai kayak nggak mau nggak mau melanjutkan hidup gitu saking beratnya tekanan gitu kan. Kayak ini loh yang baru viral juga tuh Chris, yang ibu-ibu gorok anaknya gitu loh di Brebes masalah. Iya tahu. Ya. Loh, itu apa namanya? Karena apa? Depresi ta? Dia bilangnya gitu sih, karena dia nggak tahan dengan tekanan hidup dari kecil kan. Dia pendem diri itu dari kecil, dia tahan-tahanin, tapi terus sampai di titik dia nggak kuat kan, hilang akal sehat gitu loh. Akhirnya dia nggak punya, kayak udah nggak bisa berpikir jernih, udah kayak nggak punya harapan hidup. Nah itu salah satu ciri-ciri depresi ya, nggak bisa lagi menikmati kesenangan, nggak bisa lagi punya harapan, nggak bisa berpikir tentang besok, nggak bisa lagi nggak bisa cemas berlebih, mungkin nggak bisa menikmati hidup lah intinya. Udah tapi apatis, udah harus digorok ya. Ya dia berpikir bahwa ya mending anakku mati aja daripada dia mengalami kesulitan hidup kayak aku gitu. Toh juga setelah itu dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi anaknya dibunuh dulu, baru dia mau bunuh diri, tapi nggak jadi. Tapi nggak berani. Keburu kecekel. Oh, baru kecekel. Akhirnya dia nggak berani. Dia mau mengakhiri hidup juga gitu. Jadi memang ya dampaknya macam-macam bagi sebagian orang. Ya harapannya sih kita bisa jadi lebih baik lagi gitu. Tapi ada juga yang kalau memang terlalu menekan bisa kena mental gitu ya. Jadi kasusnya macam-macam ya. Nah tapi kalau kasus saya nih Kak, misal saya ini kuliah gitu ya, kayak merasa burn out gitu, kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, karena mungkin ketinggalan pelajaran ya, bisa kan kayak gitu. Itu kalau saya sih ketinggalan pelajaran. Jadi saya itu biasanya itu kayak pelariannya itu ke sosmed Kak, berjam-jam gitu. Nah kira-kira kayak ada nggak sih pelarian positif gitu? Saya biasanya kayak TikTokan, IG, itu kekhawatiran gitu. Itu gimana Kak?
Nah, gini Chris, jadi kayak kasus yang anak 21 tadi. Jadi ketika kita dihadapkan pada tanggung jawab kuliah, itu si anak ini kan langsung ini ya, maksudnya kayak lari gitu. Dia pengennya healing dulu 6 bulan gitu kan. Nah, respon manusia itu kan juga ketika menghadapi masalah itu ada 3 macam. Flight, freeze, dan fight gitu ya. Nah, fight itu melawan si ancaman ini. Jadi kalau ada challenge gitu, oke, kita hadapi, oke, kita kerjakan gitu kan. Ada yang flight, kabur gitu kan, kayak anak 21 ini. Dia pengennya kabur dulu gitu, healingnya dia sebenarnya kan piknik ya, bukan mengobati sungguhan kan. Karena setelah dia pulang kan tetap ada itu tanggung jawab kuliahnya. Nah, dia kabur flight atau nge-freeze, dia kayak ya diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, dan yang namanya pelarian itu Chris, ya namanya pelarian gitu loh, bayangin kalau kamu jadi pelariannya cewek apa gitu kan itu bukan hal yang baik. Di mana-mana pelarian itu bukan hal yang baik gitu. Nggak ada pelarian yang positif sih menurut saya. Mungkin pelarian kerja gitu loh Kak. Jadi misal tugasnya banyak, terus aku tak kerja wis pelarian gitu loh maksudnya. Selama motifnya pelarian hasilnya akan beda loh Chris, ketika kamu kerja memang karena kamu passion untuk kerja itu sama kerja hanya untuk pelarian aja, beda loh hasilnya. Ya kan? Mas Yo terlihat seolah-olah positif, kayak tadi perfeksionis, seolah-olah itu positif gitu. Oh rapi, oh teratur, oh ini, tapi kita nggak pernah tahu di dalamnya itu kan kecemasan tinggi gitu loh. Kayak ini, kayak ketoknya anaknya kerja bagus gitu kan, ternyata dia tuh kayak pengen lari dari stresnya aja gitu, dan hasilnya akan beda. Iya. Jadi namanya pelarian tuh gak ada yang positif. Iya. Mungkin jadi, berarti kalau responku ini kita kelihatannya flat ya Kak ya, kabur. Ya kaburnya ke medsos gitu kan. Medsos. Nah, sebenarnya kalau memang kayak gitu, kayak tadi anak 21 healing apa gitu, kamu larinya ke medsos gitu, ya itu harus apa ya, kita harus mengubah dulu gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita lari itu lukanya itu nggak terobati, nggak ada healing gitu, nggak ada healing di sana gitu. Dia piknik itu balik-balik juga nggak terus selesai dan dia sejahtera gitu, enggak kan. Dia balik lagi, kuliah lagi, tetap akan menghadapi hal yang sama lagi. Kamu selesai medsosan, selesai lihat-lihat TikTok, buka laptop kan masih ada tuh tugasnya. Kok nggak hilang? Kenapa? Nggak hilang. Dan kamu akan balik lagi. Ya mungkin ada 2 macam ya. Maksudnya kalau orang yang menghadapi masalah itu ada 2 fokusnya. Fokus ke emosi kita atau fokus ke problem kita. Nah, kita mungkin kayak kamu kayak merefresh sebentar perasaan kita, emosi kita itu boleh banget. Jadi kayak ya wis lah, aku tak melihat yang seger-seger dulu, keluar dulu, atau ya tapi nggak 6 bulan juga mungkin ya. Atau kamu ngelihat teman-teman dulu atau kamu kalau TikTok kan ngapain sih? Ngelihat yang lagi hits dulu atau gimana gitu. Iya naik terus gitu. Ya, scrolling aja gitu. Scrolling aja, bener. Jadi apa sih, kayak melerem ke pikiran, mengendapkan emosi dulu. Nah, tapi setelah itu tetap harus kita menghadapi problemnya ini gitu. Kita harus tetap solve the problemnya yang harus kita hadapi itu gitu. Jadi harus punya strategi on pressure-nya itu. Nah, kalau misalnya nggak bisa lari, berarti kira-kira mindset yang benar itu gimana nggak? Ya, betul. Salah satu untuk melawan pressure itu kan dengan mengubah mindset kita ya, karena memang awalnya datangnya dari mindset kan, dari kita ngobrol tadi. Nah, biar nggak ini mindsetnya
ya kita harus punya pikiran bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi itu semuanya baik gitu buat kita. Ini kita bicara kekristenan nggak apa-apa ya. Nah, jadi buat saya pribadi ketika kita menghadapi masalah itu, aku percaya yang diizinkan Tuhan itu memproses aku, menjadikan aku lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi, lebih bisa belajar, learn and grow and Stretch. ya maksudnya stretch ya, maksudnya memperbesar kapasitas kita gitu. Karena firman Tuhan sendiri kan bilang ya di Roma, tak carikan. Roma 5 ayat 3. Mungkin ayat ini juga sudah cukup familiar ya di kalangan Pelmanation. Nah, bacakan ya. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan gitu. Jadi memang kesengsaraan itu pressure itu enggak melulu menghancurkan kita gitu loh, Chris. Kita lanjutkan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, jadi endingnya itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi membuat kita lebih tahan uji. Ketika kita lebih kuat lagi, kita punya pengharapan gitu. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ini firman Tuhan loh. Maksudnya aku sih memegang firman Tuhan itu secara mutlak benar gitu ya, yang aku percaya gitu. Jadi kalau firman Tuhan ngomong gini ya pasti seperti itu. Jadi mindset bahwa pressure itu nggak akan menghancurkan kita, itu membuat kita punya kekuatan untuk merespon dengan lebih positif gitu ya. Merespon dengan bukan yang hopeless, yang merasa nggak sanggup, merasa ini terlalu berat, aku butuh healing, butuh kabur dulu atau apa. Nggak ada lagi yang bisa aku andalkan gitu. Ya memang gitu, kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi orang-orang yang cenderung depresi itu kan mereka karena berpikir, aku udah nggak bisa apa-apa lagi, aku udah nggak kuat, aku udah nggak punya, maksudnya nggak ada kekuatan hopeless gitu kan. Sedangkan kita ini sebenarnya punya Tuhan gitu loh. Dan ini semua yang disediakan Tuhan terjadi ini bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita lebih baik lagi. Dan kita harus punya, karena itu kekuatan yang dari Tuhan itulah yang ya saat kita nggak bisa andalkan diri kita lagi, nggak ada yang bisa kita andalkan di sekitar kita lagi, ya kita masih punya Tuhan gitu. Iya. Itu sih. Jadi kayak banyak ya sih yang ketika Kak barusan bilang kalau benar-benar depresi, hopeless, itu biasanya kalau anggapannya kan kayak kita sudah titik terbawah ya, sudah habis, nggak bisa apa-apa. Kayak kita baru cari Tuhan ya, kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu, kayak saya. Benar-benar hopeless. Memang kita ini ya. Baru cari Tuhan. Nah Kak, bedanya kira-kira apa sih? Apa orang yang kayak Kristen atau gampangannya orang yang religius dan yang nggak religius dalam menghadapi tekanan ini? Apakah kayak sama atau beda? Oke. Sebenarnya kalau berdasarkan penelitian ya nggak ada yang bilang maksudnya nggak ada hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan well-being, dengan merasa ya sejahtera, damai, nggak ada tekanan apa gitu ya, nggak ada gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi, setiap kita punya pergumulan itu kita maksudnya kalau aku sekarang nih detik ini mengalami tekanan, aku akan flashback gitu loh ke belakang. Bagaimana Tuhan sudah menjagai aku melalui masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, dan itu membuat aku lebih kuat gitu. Dan itu akan sangat berbeda ketika dengan orang-orang yang nggak ada pengalaman itu, nggak ada pengalaman bersama Tuhan itu, nggak ada relasi dengan Tuhan itu. Jadi kalau dibilang
apa bedanya orang yang religius dan enggak, itu ya lebih ke relasi dengan Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi kalau dibilang Kristen, ya Kristen, kamu Kristennya Kristen KTP atau Kristen yang sungguh-sungguh punya hubungan yang indah, yang dekat intim sama Tuhan gitu. Iya, Itu akan beda efeknya, Kris. Karena orang yang cuma sekedar Kristen KTP doang gitu ya oke lah setiap minggu ke gereja, tapi ya cuman gitu doang gitu, nggak ada hubungan. Pada akhirnya mengandalkan sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Nggak ingat Tuhan gitu ya. Iya benar. Gitu. Akhirnya baliknya fokusnya ke dia sendiri karena dia ya maksudnya kayak nggak ada juga pengalaman hidup yang menguatkan dia juga. Ya setiap kali ada masalah tak lalui sendiri, aku bisa kok gitu kan. Nah, setelah tambah berat itu baru dia piye iki apa. Ibu soloku keluar. Maksudnya kewalahan sendiri gitu loh. Beda dengan orang yang melalui pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan itu kan, ini ada lagi nih masalah baru lagi. Tapi karena Tuhan sudah ya tadi menjagai aku, menuntun aku sampai detik ini, Ebenezer itu ya. Jadi ada kekuatan gitu. Aku yakin Tuhan nggak akan lepasin aku. Aku yakin Tuhan itu nggak akan biarin aku jalan sendiri. Aku punya tangan yang kuat yang mau menggandeng aku gitu. Iya, berarti kayak tergantung masing-masing orang ya. Pada akhirnya apakah dia ini memang mengandalkan Tuhan atau diri sendiri gitu ya kayak. Jadi tapi ada pertanyaan lagi, Nak. Ini kira-kira gimana Kak caranya kayak supaya kita nggak lupa Tuhan gitu loh. Masa baru kena masalah lupa Tuhan, gimana ini? Nah, kalau ibaratnya kalau kayak kita sama pasangan kita gitu ya, kan aku tadi bilang tergantung dari relasi kita sama Tuhan gitu. Jadi biar kita tetap ingat terus sama Tuhan ya gimana sih? Biar kita tetap ingat terus sama pacar kita gitu. Ya kita rawat itu relasinya gitu. Kita punya apa ya? Kita selalu melakukan. Jadi nggak cuma pas PDKT doang gitu yang lagi hot-hotnya gitu. Kasih ini, kasih itu, menunjukkan ekspresi cintanya gitu. Begitu dapat, begitu udah jalan, hambar gitu kan. Nah, kita juga gitu. Jangan cuman pas awal kita menggebu-gebu sama Tuhan, begitu habis itu hambar gitu. Giliran pas ada masalah, baru ingetnya ya kan punya Tuhan ya. Gitu. Ya nggak gitu gitu. Jadi ya gitulah kayak kita menjaga relasi dengan pasangan kita seperti itulah kita menjaga relasi dengan Tuhan gitu. Jadi kita intens ngobrol tiap hari saat teduh, curhat-curhat sama Tuhan. Kita melakukan apa yang dulu waktu kita lagi jatuh cinta awal-awal itu, kasih mula-mula kita itu. Dulu sih aku kasih mula-mula kayak semangat baca firman, doa apa gitu-gitu. Itu otomatis lah, itu enggak yang dibuat-buat aku harus baca firman, aku harus doa, enggak. Kayak otomatis gitu karena kita kan apa ya sedang berbunga-bunga sama Tuhan gitu kan. Nah, lagi cinta gitu. Lagi cinta. Nah, itu dilakukan terus aja gitu. Jadi kalau kita stop, kita kalau nggak baca firman itu ya satu hari aja stop itu bisa kayak misalnya kita udah disiplin rutin gitu ya sehari misalnya satu pasal. Besok bolong, besoknya lagi bisa ada kemungkinan bolong lebih besar gitu kan. Jadi ya udah kita rutin aja gitu. Misalnya kita udah janjian kencan sama pasangan kita setiap weekend gitu. Weekend satu bolong, besoknya lagi bisa jadi males lagi gitu dan hubungan tambah renggang gitu kan. Jadi komunikasinya rutin kalau sama pasangan ya komunikasinya rutin, terbuka, jujur, intens, deep gitu. Jadi ya seperti itulah yang kita lakukan untuk kita bisa tinggal menetap dalam jalannya Tuhan, dalam kasih Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi tekanan apapun itu kita punya apa ya support yang apa ya betul support yang kuat yang bisa membuat kita selalu punya pengharapan yang selalu membuat kita damai sejahtera gitu ya menghadapi badai gitu menghadapi tekanan menghadapi
ya kan kayak Daud bilang kan, walaupun aku di dalam lembah kelam, gadamu dan tongkatmu itulah yang jadi kekuatannya dia gitu. Jadi ya lembah kelam itu nggak akan terus tiba-tiba hilang ketika kita dekat sama Tuhan, tapi ketika kita menjalani itu tuh ada kekuatan yang dari Tuhan gitu, Chris. Paham. Jadi kayak semua tekanan benernya itu semuanya dari point of view kita ya. Kayak mindsetnya kita juga pengaruh. Mungkin dulu latar belakang kita, mungkin kita terlalu kayak mengandalkan diri sendiri, terlalu apa, mungkin pelan-pelan mindsetnya diubah gitu ya kayak. Jadi ya dari mengandalkan diri sendiri, kita coba pelan-pelan tanya Tuhan gitu ya, kayak komunikasi gitu ya kayak. Paham. Tapi itu kayak nggak bisa instan gitu nggak sih? Kan kalau kita kebiasaan mengandalkan diri sendiri kan kayak lupa sama Tuhan deh gitu. Nah, lama-lama yang harus pelan-pelan dibangun gitu kan relasinya. Kayak kamu belum berkeluarga sih. Ya kalau kita berumah tangga gitu ya, semuanya dulu semua saya lakukan sendiri. Bener. Tapi ketika berdua sama pasangannya itu ya berubah gitu. Jadi kita harus dari yang semula mengandalkan diri sendiri, abot Chris, ketika hidup berumah tangga itu sendiri tuh berat gitu. Jadi ketika nanti tantangan tambah berat, kita harus ingat gitu, punya tuh bukan harus sih, karena ya apa ya, kalau diharuskan itu kayak jadi tekanan juga. Iya. Jadi bukan harus, sorry tak ralat, bukan harus, tapi ingatlah bahwa kita itu punya pribadi yang sangat mengasihi kita gitu. Kembalilah sama Tuhan. Ingat-ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan pernah lakukan di hidupmu. Mungkin kamu juga bisa ikut komunitas-komunitas KTB di Pelma, ada ya? Ya ada, ikut saya. Yang juga akan bisa saling menguatkan gitu ya, mendukung untuk kita boleh bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi biar kita lebih mengandalkan Tuhan. Tapi yang penting itu ya, relasinya dulu dibangun, nanti lama-lama otomatis gitu ya. Yes, jadi sebenarnya berjalan bersamaan, Chris, karena konseling kadang ya orang yang lagi dalam masalah berat datang konseling langsung kita kasih ke Tuhan, ayo kembali ke Tuhan, susah. Iya, susah masalah. Jadi maksudnya Tuhan pasti menguatkan kamu, Tuhan ini ya, itu malah jadi kayak udah ngerti lah Bu gitu kan. Tapi ya berjalan bersamaan gitu. Satu sisi dia juga disupport untuk mengubah mindsetnya tadi yang kita bicarakan tadi. Sebenarnya apa sih yang bikin kamu tertekan? Apakah ada kecemasan tertentu, itu diberesin. Nah, sambil dia juga memperbaiki relasinya sama Tuhan. Iya, benar. Jadi Pusro dan BKPP kita berjalan bersama, oke? Mantap, siap. Menggandeng tangan ya. Iya, betul sekali. Pusro X PKPP. Oke, terima kasih Kak. Saya sekarang jadi paham Kak, kalau pressure itu nyata, tapi mindset kita yang untuk menghadapi pressure itu gimana supaya pressure ini malah jadi berkat ya Kak ya. Yes. Bukan jadi tekanan yang malah bring kita down, tapi membuat kita bertumbuh. Yeah. Nah, jangan lupa juga untuk mengandalkan Tuhan tentunya, karena kita manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Yes, betul banget, Chris. Oke Kak, untuk menutup Veritas Cicet hari ini, apakah ada pesan Kak? Pesan ya. Jadi ya seperti yang Krisna bilang tadi ya, pressure itu ada gitu. Jadi kalau teman-teman nanti sedang mengalami pressure, boleh datang ke kita gitu, boleh datang ke PKPP, boleh datang ke Pelma, Pusroh gitu ya, supaya kamu nggak semakin pressure menghadapi itu sendirian gitu. Tenang, ada kita di sini yang akan bantu teman-teman semua yang asik-asik. Nah, jadi jangan ragu-ragu lah untuk konseling sama kita, rahasia dijamin. Terus ya selalu
keep kontak dengan komunitas kalian yang membantu kalian untuk bertumbuh aja sih. Itu dari saya, Chris. Oke. Ya, untuk menutup Veritas Chat ini, Kak Esti bisa bantu doa. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yang Kau izinkan terjadi. Kami tahu itu bukan untuk menghancurkan kami, tapi membuat kami semakin berproses, bertumbuh, semakin dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk melembutkan hati kami, ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, agar kami tidak lantas depresi, Tuhan. Tidak lantas kami hidup di bawah tekanan, tapi kami ingat bahwa Sang Penjunan kami sedang membentuk kami untuk menjadi lebih baik lagi. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, setiap pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan kehidupan kami dalam tangan-Mu, Tuhan, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk Veritas Chat hari ini. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarkan. Ampuni kesalahan kami jika terselip dosa di dalam proses hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan setiap pendengar dalam tangan kuasa-Mu, Kau yang berkati mereka, Kau yang tuntun mereka dalam setiap kehidupan, dalam setiap perjalanan mereka menghadapi tekanan dan pergumulan hidup. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Kak. Terima kasih ya. Terima kasih juga, Krishna. Sampai jumpa.